Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para jemaat Golden Gate Community Church. Saya akan memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Abuna yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan banyak belajar tentang hal meminta. Nah, nanti ayatnya banyak, nanti bisa diulang lewat YouTube, ditulis lagi ya, untuk dicatat satu demi satu ayat-ayat yang akan dipelajari pada sore hari ini. Dengan judul hal meminta. Kita sering mendengar bahwa, loh kamu minta ke Tuhan tuh kok caranya begitu. Atau jangan doa kok isinya minta-minta tok ke Tuhan. Ya, apakah itu sebenarnya salah? Kalau kita meminta di dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, kita ingin belajar itu. Pertama topiknya adalah, bolehkah kita meminta kepada Tuhan? Sebagai anak Tuhan, boleh enggak kita minta? Yang pertama, kita lihat Yesus mengajar cara berdoa, yaitu doa Bapa kami, di dalam Lukas 11 ayat 2-3. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayat 3 mengatakan begini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya ketika berdoa, minta setiap hari makanan yang secukupnya. Jadi boleh minta. Lalu Yesus mengatakan juga begini di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sini Yesus di Taman Getsemani sedang akan menuju proses ditangkap. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa di surga dengan mengatakan apa? Ambillah cawan ini daripadaku ya Bapa. Artinya apa? Minta. Minta ke Tuhan, minta ke Bapa. Berarti ada dua contoh Tuhan Yesus sendiri meminta. Contoh yang ketiga. Di Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku, Tuhan Yesus ya, berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihat contoh yang ketiga, Tuhan Yesus jelas berkata apa? Mintalah. Nah, sekarang kalau kita bisa membaca tadi 3 ayat dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu tentang meminta, boleh enggak kita meminta? Jawabannya jelas boleh. Boleh meminta, enggak salah kok meminta kepada Tuhan. Nah, alasannya apa? Selain daripada yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, bahwa minta, Yesus sendiri meminta. Alasannya kenapa kita itu harus meminta sebenarnya? Ada 5 alasan utama kenapa semua anak-anak Tuhan harus meminta kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu ketika kita meminta, maka akan menunjukkan posisi kita di hadapan Tuhan. Artinya begini, kalau kita meminta kepada Tuhan, artinya Tuhan yang punya, kita tidak punya. Ya kan? Kita itu minta karena kita nggak punya. Kalau kita punya masa kita minta? Enggak kan? Kalau kita punya kita memberi, bukan meminta. Maka ketika posisi kita meminta kepada Tuhan, itu dengan jelas sekali menunjukkan Tuhan yang punya, kita enggak punya. Tuhan lebih tinggi, kita lebih rendah. Itu artinya ketika kita meminta. Karena enggak ada orang yang posisi memiliki segala macam, dia meminta kepada orang yang enggak punya, enggak ada.
Seseorang akan meminta kepada seseorang yang lain karena dia tidak punya dan orang lain yang dimintanya punya. Disinilah ketika anak Tuhan meminta kepada Tuhan dan Tuhan katakan minta. Kenapa? Karena di situ akan menunjukkan posisi kita di hadapan Tuhan seperti apa. Artinya kita juga tidak bisa menyombongkan diri. Kenapa? Karena kita tidak punya. Tuhan yang punya. Masa punya kita menyombongkan diri? Gak bisa. Gak punya, gak bisa menyombongkan diri. Gak bisa. Jadi di sini menunjukkan penundukan, perendahan posisi kita di hadapan Tuhan. Gara-gara kita meminta. Yang kedua, kenapa harus meminta? Karena kalau tidak meminta, lalu diberi, maka yang menerima tidak akan menghargai, bahkan bisa aja menolak loh. Ya kan? Loh aku kan gak minta. Kenapa dikasih? Anak saya begitu. Pernah kita kasih sesuatu dan tidak dihargai, ditaruh aja di meja. Terus kita tanya, loh kenapa? Kok gak dipakai? Loh kan aku gak minta. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Bahwa seringkali anak Tuhan ketika menerima sesuatu itu tidak menghargai. Ketika menerima sesuatu dari Tuhan, karena dia tidak meminta, Tuhan beri, ujungnya apa? Tidak menghargai. Bahkan menolak. Tidak butuh. Loh banyak loh Bapak Ibu yang terjadi, orang nggak punya tapi sombong. Ditolongin bilang nggak perlu. Padahal tahu persis dia butuh. Tapi itu kenyataannya. Maka Tuhan meminta kita untuk minta. Minta ke Bapa. Karena dengan engkau meminta kepada Tuhan, engkau tidak akan mungkin menyepelekan atau menggampangkan pemberian Tuhan. Kenapa? Karena kita minta. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, ketika kita minta kepada Tuhan, sebenarnya di situ kita belajar mengerti isi hati kita sendiri. Kita akan tahu, ketika kita minta, kita bisa merasakan apa yang kita minta ini benar apa salah. Apakah serakah, ataukah egois, ataukah permintaan yang jahat, itu kita bisa lihat dari permintaan kita sendiri. Dari situ sebenarnya ketika kita minta kepada Tuhan, kita bisa merefleksi apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Dari permintaan yang keluar dari mulut kita sendiri, itulah isi hatimu. Itu isi hatimu sendiri. Kalau permintaanmu semua yang buruk terhadap orang lain, maka hatimu dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi beda ketika engkau berdoa, Tuhan berkati orang ini. Ia sudah susah payah Tuhan untuk melayani engkau. Juga bekerja, tolong Tuhan proteksi keluarga. Itu beda. Hatimu penuh dengan belas kasihan. Dari situ Tuhan bisa melihat isi hatimu. Bahkan engkau sendiri bisa mengecek apa yang ada di dalam hatimu melalui permintaanmu yang keluar dari mulutmu. Lalu yang keempat, kenapa kita harus meminta? Karena dengan meminta kita bisa mengenal keberadaan Tuhan ketika doa kita dijawab. Jadi begini, banyak anak Tuhan, banyak teman-teman saya pengusaha, banyak selalu berkata, gimana dengarkan suara Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa diraba, Tuhan tidak bisa dibau. Tuhan, ya saya percaya Tuhan ada, tapi saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah merasakan. Lalu dari manakah anak-anak Tuhan bisa mengenal adanya Tuhan? Melalui permintaanmu dijawab. Karena dengan ketika engkau meminta dan Tuhan menjawab, maka engkau mengatakan, wow, ternyata Tuhan ada. Ternyata Tuhan hidup. Ternyata Tuhan mendengar doaku dan Tuhan menjawabnya. Dari permintaan yang dijawab, maka kita mengerti bahwa eksistensi Tuhan ada. Bukan hanya sekedar apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi benar-benar mengalami
perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika seseorang sakit dan minta disembuhkan, selamanya ini mungkin belum percaya Tuhan. Tapi ketika disembuhkan, dia akan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengatakan, luar biasa, sekarang aku mengerti, sekarang aku mengenal. Bahkan Ayub mengenal Tuhan ketika dalam pergumulannya, dalam doanya. Jadi sebenarnya permintaan itu dari anak-anak Tuhan untuk Tuhan menunjukkan keberadaannya melalui menjawab permintaan kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kenapa harus meminta? Karena di dalam Yohanes 14:13 dikatakan apa? Mintalah apapun juga di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi Tuhan punya tujuan supaya namanya dipermuliakan. Ketika kita meminta, diberi dan dijawab oleh Tuhan. Maka kita akan bersyukur. Makanya Bapak Ibu, engkau selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku meminta kok tidak pernah dijawab. Kenapa? Karena ketika Tuhan menjawab, engkau tidak pernah mempermuliakan nama Bapa. Engkau tidak pernah bersaksi ke orang-orang. Engkau hanya menyimpan semua mujizat dan pekerjaan Tuhan yang hebat hanya di dalam hatimu sendiri. Tidak pernah ada orang yang tahu tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupmu. Makanya Tuhan Yesus di Matius 28 mengatakan di Amanat Agung, bersaksi jadilah saksi. Tapi kita nggak pernah bersaksi. Mau ngomong aja cerita tentang Tuhan takut. Padahal hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan kau tahu persis bahwa itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Tapi engkau simpan. Gak berani engkau ceritakan. Gak berani engkau saksikan ke siapapun. Padahal tujuan meminta dan dijawab adalah supaya mempermuliakan nama Bapa. Nah ini, kalau kita diberi, gak pernah mempermuliakan nama Bapa, ya maka doamu tidak akan dijawab. Karena Tuhan lihat loh, dikasih kayak gak tahu terima kasih. Dijawab kayak gak bersyukur. Ya kan? Buktinya cuek aja. Coba, kalau Bapak Ibu gak percaya begini. Ketika anakmu meminta dan engkau beri. Dan anak itu bercerita, wah luar biasa aku dapat mainan baru. Yang cewek mungkin dapat mainan Barbie, yang cowok dapat mainan pistol-pistolan yang benar-benar diidamkan. Wah luar biasa papaku pamer di mana-mana. Pamer itu bersaksi loh Bapak Ibu. Lihat tuh, wah papaku baik, mamaku baik beli ini. Nah sekarang kalau giliran kita minta sama Tuhan sampai doa puasa, diberi, tapi setelah itu diam. Nggak ngomong kemana-mana, nggak bersaksi, diam, nggak berani cerita. Ya yang ngasih kecewa dong. Seperti engkau ketika memberi sesuatu yang sangat berharga kepada anakmu, dan anakmu cuek. Diam. Ya, ini alasan kenapa kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan membuat skenario minta. Kenapa? Karena 5 ini. Yang pertama tadi apa? Menunjukkan kita tidak punya, Tuhan yang punya. Artinya kita di bawah, Tuhan di atas. Tidak ada alasan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Yang kedua, kenapa harus meminta? Karena kalau nggak minta dikasih, kadang nggak dihargai, bahkan ditolak. Sakit hati lah yang memberi, ya kan? Sudah dikasih ditolak, waduh sakitnya, ya kan? Juga dari permintaan kita bisa mengerti isi hati kita sendiri. Yang keempat tadi apa? Bahwa melalui jawaban doa, kita tahu bahwa Allah itu hidup dan ada. Walaupun kau tidak bisa mendengar suara Tuhan, walaupun kau tidak bisa melihat Tuhan, engkau walaupun kau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, tapi engkau tahu bahwa ada Tuhan yang menjawab doamu ketika doamu, permintaanmu dijawab. Dan yang kelima, meminta karena supaya kita memuliakan nama Bapa.
tanpa ada mempermuliakan nama Bapa, yang memberi akan berhenti. Nah, itu baru membahas boleh enggak dan mengapa kita meminta. Sekarang kita tahu enggak tentang cara meminta? Kita belajar, jadi hari ini semua kita akan pelajari tentang hal meminta lengkap dalam 4 perspektif. Ya. Yang pertama cara meminta. Lukas 22 ayat 42 mengatakan begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya begini, meminta itu tidak memaksa. Beda kalau meminta maksa itu apa artinya? Ya kan? Kayak di pinggir jalan gitu ya, ada preman ya kan, lewat, kasih enggak dompetmu. Nah, meminta apakah begitu? Memaksa. Minta ya jangan memaksa. Yesus saja mengajarkan, jikalau engkau Bapa mau. Ya kan enggak maksa. Tuhan Yesus kan enggak bilang gini, ambillah pokoknya ambil cawan ini. Enggak. Nah ketika kita berdoa, meminta kepada Tuhan, juga jangan modal maksa. Ngerti ya? Seperti itu. Yang kedua, Lukas 11 ayat 9 mengajarkan seperti ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah di bahasa asli tensesnya itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus. Artinya minta sampai sampai diberikan. Cari sampai ketemu, dan ketok sampai pintu akan dibukakan. Nah, artinya kita harus meminta dengan terus menerus. Enggak apa-apa. Karena ada yang mengajarkan, minta itu jangan kayak enggak punya iman, minta terus. Loh, dikatakan di sini mintalah terus. Minta enggak apa-apa. Karena semakin kau meminta, engkau tahu keberadaanmu di hadapan Tuhan seperti apa. Dan ketika sampai engkau menangis, doa puasa minta dikasih Tuhan, wah kamu akan sukacita luar biasa dan bersaksi kemana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu. Kita lihat cara meminta yang ketiga. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi gini loh Bapak Ibu. Anak kita itu kan sering meminta ya. Para orang tua nih. Sekarang kalau anakmu alergi sama coklat atau giginya sudah bolong-bolong semua, tetap minta permen yang lengket-lengket itu di gigi. Engkau sebagai orang tua ngasih enggak? Kasih enggak? Saya tanya sebagai orang tua, kasih enggak? Kalau enggak kau kasih, enggak diberikan, alasannya apa? Karena permintaan anakmu itu ya tidak baik untuk dirinya. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu anakmu yang pengen makan sesuatu yang manis. Padahal dengan makan itu giginya rusak, tambah rusak. Nah, Bapa di surga sama. Engkau salah minta, permintaanmu itu hanya untuk memuaskan dagingmu. Ya Tuhan tidak bakal ngasih toh. Itu artinya apa? Tuhan itu sebagai orang tua Bapa yang baik. Nggak mungkin memberi apa? Batu kepada anaknya atau apa? Ular kepada anaknya ketika meminta roti. Nggak mungkin. Jadi coba dicek. Kalau engkau sering meminta, sudah meminta, tapi Tuhan tidak pernah mengabulkan. Jangan-jangan permintaanmu adalah memuaskan hawa nafsu dagingmu. Sehingga Tuhan sebagai Bapa yang baik menolak. Oke. Yang keempat, cara meminta yang keempat. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam
namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Di sini dengan jelas mengatakan apa? Dalam namaku Yesus. Artinya ketika kita minta kepada Bapa di surga, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan nama yang lain. Sudah dijelaskan di sini di dalam Yohanes 16 ayat 24. Mintalah apapun, sesuatu apapun di dalam namaku. Tuhan Yesus mengatakan itu jelas sekali ya kan. Berarti harus dalam nama Tuhan Yesus. Jelas. Nah, yang kelima, ya, cara meminta yang kelima, ya, adalah Matius 18 ayat 19. Dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tapi syaratnya adalah dua orang atau lebih sepakat. Nah, sepakat ini memang banyak yang membantah begini. Loh, aku sudah sepakat, tapi tidak terjadi. Tidak dijawab tuh. Nah, kadang suami istri, ini saya alami sendiri ya. Bahwa ketika, sepakat. Tapi dalam hati tidak sepakat. Mulut sepakat. Hati tapi, aduh, ganjel gitu ya. Ya sudah, itu tidak sepakat. Artinya kalau sepakat, yaitu di dalam hati, pikiran, jiwamu, rohmu sepakat. Sama pasanganmu. Sepakat. Seluruhnya sepakat. Gak ada keraguan, gak ada beda di mulut, beda di hati. Apalagi waktu mengucapkan janji nikah. Di mulut semua keluar, hafalan lancar. Tapi hati sebenarnya berbeda. Ya itu enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Coba pasang pengantin ya. Kalau salah satu pengantin tahu bahwa apa yang diucapkan janji nikah itu tidak sepenuh hati. Apakah dia enggak marah? Apakah dia enggak kecewa? Apakah dia tidak akan meninggalkan pasangannya? Kalau tahu ternyata hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan melalui janji pernikahan. Itu yang terjadi. Artinya kita sepakat. Seluruhnya sepakat. Tubuh jiwa roh sepakat. Enggak cuma satu bagian tertentu. Nah, ini adalah cara meminta yang dijelaskan di Alkitab. Secara dasar ada 5. Ya, yang pertama tadi apa? Tidak memaksa. Lalu yang kedua, terus menerus. Mintalah, ketok. Cari. Ya. Atau yang ketiga, meminta sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. Itu salah, enggak boleh. Enggak boleh. Kedagingan. Kalau orang bingung hawa nafsu apa sih? Kedaginganmu. Untuk memuaskan kedaginganmu. Lalu yang keempat adalah minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan nama yang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah sepakat. Ketika sepakat itu bukan hanya di dalam ucapan lidah saja. Tetapi hati pikiranmu semuanya sepakat dan seia sekata. Nah, ini adalah bagian yang ketiga yaitu tentang cara meminta. Ya, tadi yang pertama boleh tidak meminta, lalu mengapa harus meminta, dan yang ketiga adalah caranya meminta gimana. Nah, yang keempat kita mau belajar, bagian yang terakhir adalah apa? Meminta apa? Nah, ini penting. Mintanya salah kayak tadi, ya kan? Nah, sekarang kita harus tahu, boleh minta, ya. Kenapa harus meminta? Lalu caranya meminta, dan yang terakhir adalah meminta apa? Ini satu kesatuan lengkap tentang hal meminta menurut firman Tuhan. Dikatakan begini. Dan lagi tadi ya, ayat tadi ya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ya, sebenarnya dikabulkan ini terus orang kan hanya pegang ayat ini. Sebenarnya nggak bisa. Kembali lagi juga, ayat ini kembali lagi yang sebelumnya yaitu apa? Untuk memuaskan hawa nafsu di Yakobus 4 ayat 3.
kalau kita sepakat sesuatu, tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu juga sama, nggak bisa. Jadi jangan kita mengutip ayat hanya separuh-separuh. Karena satu kesatuan di dalam Alkitab itu benar. Nah kalau kita hanya mengaplikasikan sebagian atau sepotong ayat, nggak bisa. Jadi ayat meminta hal apapun, dikatakan begini, sepakat meminta apapun juga artinya meminta apapun itu banyak sekali, semua minta apapun boleh Tuhan. Boleh. Ya kan dikabulkan, tapi juga itu bertentangan enggak dengan ayat-ayat yang lain. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu juga enggak bisa. Enggak boleh, Tuhan juga enggak akan ngabulkan. Jadi mintanya bukan apapun juga ngawur, enggak. Kembali lagi ke parameter-parameter tadi. Bahwa meminta tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tadi 5 cara itu diterapkan. Ya, jangan ambil satu bagian. Nah, saya mau mengutip gini tentang hal meminta ya. Meminta apa? Manusia itu kan kebutuhannya makan, minum, pakai, rumah. Kalau di SD itu kan diajari kebutuhan pokok ya. Kita boleh nggak sih sebenarnya minta makan, minum, pakai gitu? Boleh nggak? Kalau dikatakan, ditanyakan boleh, sebenarnya boleh. Apapun minta boleh kok. Tuhan Yesus bilang boleh apapun. Tapi sebenarnya, lihat lagi di bagian 1 perikop adalah mengatakan Yesus ketika mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, apa yang tentang kau pakai. Karena Tuhan Bapamu di surga tahu semua itu. Nah sebenarnya kalau ditanya boleh nggak minta makan, minta minum, minta pakaian? Boleh. Tapi sebenarnya kamu nggak perlu minta. Kenapa? Karena Tuhan Bapamu di surga itu bertanggung jawab terhadap engkau. Sekarang contoh begini, gampang. Saya punya anak ya. Ketika istri saya harus berangkat ke gereja ya pagi, pulang lewat jam 12 siang, dia harus memastikan bahwa di meja makan ada makanan untuk anak-anak ketika ditinggal pergi kerja. Itu sudah rutin. Gak perlu anak minta, Mah, nanti bakal ada makan gak? Mah, nanti disiapin makan gak? Gak usah ditanya, pasti dijawab, pasti ada. Dijamin pasti ada. Kalaupun gak sempat masak, panggil GoFood. Order. Kenapa? Karena sebagai seorang tua, itu kewajiban orang tua untuk menyediakan makan bagi anak-anaknya. Gak perlu minta pakaian, gak perlu minta kayak tadi umpama pergi ke mall apa kemana ya, lihat baju. Dipikirin bukan baju untuk kita, tapi anakmu yang besar itu bajunya sudah kekecilan. Selalu yang diurus, yang ditanyakan, yang dilihat untuk anak dulu. Ini kalau ini Chelsea suka enggak? Pas enggak? Catherine kebesaran enggak? Kekecilan enggak? Selalu. Apakah anak di rumah sebelum-sebelumnya ngomong terus minta pakaian? Enggak. Orang tua tahu. Ketika sepatu sudah kekecilan, ketika baju sudah kekecilan, ketika di meja makan harus ada makanan, orang tua tahu itu. Tidak perlu kamu minta. Kalau manusia, orang tua di bumi seperti itu, apalagi Bapamu di surga. Makanya Yesus mengatakan apa? Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Semuanya itu disediakan Bapamu di surga untuk engkau, anak-anaknya. Tetapi carilah dahulu kebenaran kerajaan Allah. Kuncinya itu. Mazmur berkata apa? Sampai masa tuaku aku tidak pernah melihat anak-anak orang benar meminta-minta roti. Itu jaminan. Makanya kalau dikatakan boleh
minta, boleh. Tetapi jika engkau meminta, patut dipertanyakan konsep Bapa di surga di dalam pikiranmu itu apa? Kalau engkau menganggap bahwa Bapa di surga adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, engkau tidak perlu memintanya. Karena itu sudah pasti disediakan oleh Bapa di surga. Gak perlu minta. Karena manusia aja bisa begitu, apalagi Bapamu di surga. Berubahlah cara memintamu. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Minta apa? Saya alami di dalam dunia ini ya, kita baik bekerja sama orang ataupun kita berusaha. Sekolah pun itu tidak lepas dari namanya pergumulan, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari pintu yang tertutup, jalan yang buntu. Seolah-olah kita, aduh, apa yang harus aku lakukan? Nah, Bapak Ibu, di dalam kebuntuan kita, apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Hah? Ini kuncinya. Karena saya mengalami jelas ada 2 periode di dalam hidup saya, 2 event yang saya benar-benar buntu, nggak tahu lagi harus berkata apa. Semua usaha manusia sudah dijalankan dan tidak bisa nembus. Logika sudah mentok. Dan saya minta satu hal ini dan diberi jawaban sama Tuhan. Dan ini yang harusnya banyak anak-anak Tuhan minta. Bukan sekedar minta makan, minta minum, dan minta pakaian. Salah. Bukan itu. Yang kau minta adalah hikmat. Minta itu. Karena hikmat itu adalah petunjuk dari Tuhan yang akan membuka jalanmu. Membuat jalanmu lurus. Gak perlu belok-belok cari pintu yang lain. Kenapa banyak anak Tuhan selama ini hanya minta makan, minum, pakaian. Tapi tidak pernah, istilahnya apa? Minta ikan. Tapi tidak pernah minta kail. Gak pernah minta kail. Hanya minta ikan. Salah. Kita harus minta kail. Pancingnya itu loh. Bahkan kalau sudah dikasih, kita coba, loh kok tetap tidak dapat ikan? Minta sama Tuhan hikmat, aku harus mancing di mana? Di situ, di sana, di mana? Buktinya ketika murid-murid Yesus menebar jala semalaman, mereka nelayan tangguh loh, ya kan, pengalaman. Mereka nggak dapat apa-apa tuh. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, tebarkan lagi ke sana. Dapat begitu banyak. Itu petunjuk dari Tuhan Yesus. Tebarkan lagi ke sana. Nah, itu yang kita butuhkan. Hikmat. Petunjuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan. Apapun yang kau alami. Kebuntuan apapun. Kesulitan apapun. Yang kau perlukan cuma satu. Minta hikmat Tuhan. Dan ketika itu turun akan membuka jalanmu lebar-lebar. Saya saksikan 2. Nah, ya, ini mau saya saksikan di mimbar ini. Supaya apa? Menunjukkan Tuhan, aku meminta hikmat, engkau beri dan aku permuliakan namamu di atas mimbar. Pertama, saya buka toko, ya. 6 bulan penjualan, hampir gak ada. Dan saya stres. Saya dosen, ngajar marketing, ya. Semua cara, trik, semua sudah aku lakukan. Gak berhasil tuh. Bingung saya. Saya sudah pakai metode push and pull. Semua teori sudah saya pakai. Saya ngajar murid-murid, saya pakai. Gak berhasil. Saya bingung, Bapak Ibu. Ini gimana? Salahku apa ya? Salahku di mana ini? Tapi semua teori sudah saya jalankan tidak berhasil. Akhirnya apa? Saya minta
hikmat. Saya minta Tuhan, tolong berikan aku petunjuk. Kesalahanku ada di mana? Aku harus masarkan kemana ini sebenarnya barang ini. Kenapa nggak ada yang mau beli? Tiba-tiba turun satu kata aja. Badut, cuma itu toh. Nah orang lain, nah ini ya kuncinya ya, ketika engkau minta hikmat dan itu turun, maka orang lain nggak ngerti. Orang lain nggak ngerti, seperti mimpi ke Firaun, Firaun nggak ngerti, yang ngerti Yusuf. Sama, ketika hikmat turun yang ngerti hanya engkau yang meminta. Maka begitu kata badut, itu masuk tek, sekian detik langsung saya ngerti. Oh maksudmu ini Tuhan. Dengan itu langsung saya hajar, saya cari semua badut. Seluruh pantura saya hubungi. Dan boom, langsung sales naik melesat. Itu contoh satu. Contoh kedua, ketika saya ngajar di Unika, saya ngurus NIDK, nomor induk dosen khusus. Nah, syaratnya saya harus punya penyetaraan ijazah S2 saya dari luar negeri. Kalau ijazah luar negeri itu tidak disetarakan dengan Indonesia, ada surat penyetaraannya, maka nggak dianggap saya lulus S2. Tetap dianggap saya lulus S1 karena S1 saya di Jakarta. Paham ya? Nah, sehingga saya nggak bisa ngajar S2, nggak bisa ngajar S1. Karena S2 saya nggak diakui gara-gara tidak ada penyetaraan ijazah. Nah, untuk ngurus penyetaraan ijazah saya urus. Saya urus selama setahun, mentok nggak bisa. Lewat online, saya upload semua, bingung, saya nggak ngerti. Sampai ketika setahun kemudian, ya dari pihak Unika itu mengirim surat ke saya menyatakan bahwa pengurusan NIDK Bapak Yimi Iskandar dihentikan, ditunda sampai penyetaraan ijazah itu keluar. Nah, baru saya kalang kabut. Saya langsung ngurus lagi. Padahal dulu sudah, tapi mentok. Saya bingung syaratnya karena gini. Saya kan nggak ngerti. Waktu kuliah S2 saya bakal ngajar ngajar berapa puluh tahun kemudian. 25 tahun kemudian kan saya nggak ngerti. Sehingga saya nggak nyimpen paspor saya nggak nyimpen visa saya yang Amerika. Saya nggak nyimpen semua dokumen-dokumen saya yang di Amerika, saya nggak nyimpen. Saya hanya pakai fotokopi semua, asli hilang semua. Nah itu nggak bisa, ditolak semua, nggak bisa. Saya mentok akhirnya, ini gimana ini? Ya, setahun kemudian akhirnya saya tanya sama seseorang dosen yang sudah pernah ngurus. Dijelaskan ini. Oke. Lebih jelas sekarang syaratnya ini, kalau paspor hilang kamu cari ini, kalau visanya nggak ada cari ini. Jadi saya penuhi semua. Itu pun yang aneh, email sebelumnya yang pertama kali setahun lalu saya urus, email nggak ada respon sama sekali. Ini yang kedua, karena sudah di ultimatum, semua email yang saya pilih untuk saya kontak semuanya jawab. Tentu saja saya berdoa dan meminta. Permasalahannya adalah ketika semua syarat sudah saya penuhi semua, nggak ada alasan ditolak, ya kan? Saya masukkan semua dokumen saya, boom, dibilang apa? Sistemnya sudah terlalu lama saya apply sehingga ngelok. Waduh, nggak bisa masuk, saya nggak bisa upload apa-apa. Jadi pakai login yang setahun yang lalu nggak bisa semua. Saya pakai login yang kedua, saya bikin baru. Ya kan, saya pikir, oh oke, expired, saya bikin baru. Saya masukkan, dibilang apa? Nggak bisa, nama Anda sudah terdaftar di sebelumnya. Waduh, lah ini gimana saya pikir? Pakai login yang lama, setahun lalu nggak bisa. Pakai login yang baru dibilang, kamu sudah terdaftar. Wah, repot, pusing. Telepon Jakarta ke Dikti nggak bisa. Ya udah, berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta pagi-pagi, jam 6 pagi sudah standby, nunggu pintu dibuka, saya masuk pertama, saya sodorkan semua, ya dokumen saya dijawab cuma begini, waduh Pak, ini semua ngurusnya harus online, nggak bisa fisik begini. Loh, lah Pak, sekarang saya gimana online? Luang saya ditolak sana, ditolak sini, nggak bisa masuk. Login pertama nggak bisa, login yang kedua juga nggak bisa. Terus gimana? Oh oke Pak, jangan khawatir, Bapak silakan pulang, nanti sebelum 2 kali 24 jam login Bapak yang awal akan kami buka sehingga Bapak bisa upload untuk semua dokumen yang sudah dilengkapi. Wah puji Tuhan, saya pulang.
kan. Ngapain lagi lama-lama di Jakarta lah ya. Pulang. Nah begitu pulang saya tunggu sampai 3 kali 24 jam gak bisa. Saya bingung, aduh Tuhan haruskah aku ke Jakarta lagi? Jawabannya sama lagi. Ini gimana? Aduh. Terus saya ingat tentang Salomo. Hikmat Salomo. Ketika Tuhan menawarkan Salomo, mintalah apapun. Ya kan? Salomo enggak minta kekayaan umur panjang? Enggak. Minta apa? Hikmat. Supaya apa? Supaya aku bisa memimpin bangsa Israel dengan benar. Lihat, tujuannya bukan untuk memuaskan hawa daging, hawa nafsunya. Nah, saya pakai cara yang sama. Saya bilang, Tuhan, saya enggak punya surat ini, NIDK saya enggak keluar. NIDK saya enggak keluar, saya enggak bisa ngajar. Tuhan, aku tahu persis. Engkau yang menyuruh aku masuk ke kampus untuk ngajar. Dan melayani mereka melalui materi-materi pengajaran saya dikemas dikemas dan diramu dengan tentang rohani. Sekarang engkau tahu persis. Tanpa surat itu, aku nggak bisa lanjut mengajar. Proses berhenti. Sekarang Tuhan berikan satu hikmat. Bagaimana surat ini bisa keluar? Tiba-tiba cuma satu kata. Nik, gitu aja. Nah, orang diomongin Nik gak ngerti. Dipikir noni. Bukan. Kalau saya, karena saya dulu mainnya IKTP, saya tahu Nik itu nomor induk ke pendudukan. Saya ngerti persis. Begitu kata Nik itu keluar, saya langsung dalam sekian detik, saya ngerti apa yang diinginkan Tuhan. Oh, saya tahu Tuhan. Saya pakai daftar login yang kedua, ya. Jadi yang pertama kan tetap nggak bisa. Saya daftar lagi, tapi apa? Kan di situ suruh nulis nama dan nik KTP. Niknya saya kurangi dari 13 digit, saya kurangi jadi 12 digit. Belakangnya kan 0003. Saya rubah jadi 003, nolnya tak buang satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masuk tembus. Bayangin. Langsung saya upload semua dokumen, boom. Dalam waktu 1 minggu diberitahu silakan ke Jakarta, dokumen penyetaraan ijazah Bapak sudah jadi. Silakan diambil. Itu loh kehebatan tentang hikmat. Makanya kenapa anak Tuhan ribut masalah makan dan minum dan pakai. Tapi tidak pernah minta hikmat. Padahal hikmat itu yang membuat Salomo besar. Minta hikmat. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah pada sore hari ini kita belajar satu hal. Selama ini mungkin kita salah meminta. Mungkin kita tidak berani meminta. Atau kita meminta yang Tuhan bilang, ngapain kamu minta kayak gitu? Mintalah hikmat. Karena itu membuat perubahan di dalam hidupmu. Mintalah hikmat. Bapak Ibu, karena saya sudah merasakan 2 kasus itu. Mentok, terbuka lebar. Hanya karena saya meminta apa yang Tuhan inginkan. Yaitu Tuhan ingin saya meminta hikmat dan diberi. Makanya Salomo ketika minta hikmat, Tuhan mengatakan apa? Aku kasih kamu hikmat. Bahkan umur panjang, kekayaanku kasih sekalian. Kenapa? Karena engkau meminta apa yang benar. Oke, mari kita Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Untuk sekarang kita mengerti, selama ini kita mungkin sudah banyak meminta tetapi meminta yang salah. Selama ini kita banyak meminta tapi caranya salah. Ataupun kita meminta bukan apa yang Tuhan inginkan kita meminta. Bahkan juga kita tidak pernah selama ini kita meminta, maka kita tidak pernah mendapat. Biarlah malam ini, sore ini,
kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus meminta, boleh meminta, harus. Dengan cara yang benar, dengan minta apa? Bukan lagi minta makan, minum, pakai, tetapi mintalah hikmat dari Tuhan untuk membuka jalan hidupmu terbuka lebar. Berkat Tuhan akan turun melalui hikmat Tuhan yang engkau minta di dalam hidupmu.